Hai pemirsa, selamat datang di Receh Buntung Channel. Channelnya Jogja. Jadi seperti episode yang kemarin bahwa janjinya Barna pengen cerita tentang hal-hal yang apakah mistisnya terjadi kayak seputaran di rumah, atau hal-hal yang Barna alamin di tempat kerja. Jadi silahkan buat kalian semua like, komen, dan subscribe dari YouTube Receh Buntung. Dan jangan lupa juga buat follow semua sosial media Receh Buntung. Pemirsa, seperti apakah ceritanya yang akan disampaikan Barna? Inilah ceritanya. Ini ceritanya bisa dibilang bahwa sama kayak Febri minggu lalu. Ini adalah cerita pertama untuk melihat makhluk astral. Ini benar-benar pengalaman Barna nih. Iya, ini real. Jadi ini ceritanya mungkin waktu itu Barna masih SD. SD? Iya, masih kecil banget waktu itu. Kemudian ini lokasinya di rumah Barna yang lama. Jadi dulu mungkin tuh sekitar tahun 90-an begitu ya, 97 atau 98 gitu. Jadi yang namanya kita anak SD itu biasanya hidupnya penuh dengan ceria. Bener banget, jadi penasaran, ceria gitu. Iya, dan tidak memikirkan akan hal-hal seperti itu gitu. Nah, ini tuh jadi itu ceritanya yang saya ingat Barna ya, maksudnya itu di rumah itu tuh kejadiannya tuh berkali-kali. Berulang kali. Tapi ini pertama kali kejadian sama Barna. Iya, jadi pertama kali. Jadi ini ceritanya itu dimulai dari sore hari. Ini pertama dari sore hari pertama. Waktu itu di rumah cuma ada Barna sama adiknya Barna perempuan. Kemudian sore, karena kebiasaan sore itu adalah kita lagi mandi. Kemudian orang tua lagi ada keperluan, Barna sama adik Barna yang perempuan tuh, ayo kita mandi. Akhirnya kita mandi di kamar mandi berdua gitu. Sore biasa aja kita mandi kemudian gitu bercanda anak-anak, main-main gitu kayak gitu. Terus kemudian nggak tahu kenapa lampunya tiba-tiba mati. Lampunya mati. Posisi ini berdua. Tapi dan berdua mati, doang di rumah aja. Bisa lampunya mati, kemudian lampunya nyala lagi. Kemudian lampunya nyala, tiba-tiba lampunya rada redup-redup gitu. Itu lampu kamar mandinya? Iya, lampu kamar mandi. Yang namanya kita anak kecil ya, dan masih sore, positif aja. Ya, mungkin mati lampu atau apalah gitu ya. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih bayangan matanya Barna itu tertuju ke arah pintu. Jadi tuh posisinya itu begini, kamar mandi, begini kotak begini, pintunya tuh di sini dan baknya di sini. Nah kita tuh lagi di sini tuh sama adik saya gitu kan. Kemudian arahnya ke sini, pintunya kan kebuka. Terlihat bayangan baskom kegantung. Gitu. Lama-lama ngelihat lagi ke sana, bayangannya kok berubah. Jadi kayak itu yang ngelihat tuh Barna sendiri atau sama adiknya? Barna sendiri. Kemudian kok bayangannya berubah. Lihat lagi, kok bayangannya ada tanduknya. Lagi main lagi. Lagi main di bercanda. Tapi itu bercanda tetepan. Barna ngelihat tetap bercanda. Lagi dia sama adik kan. Terus kemudian lihat. Gitu bercanda lagi tuh. Itu kejadian pertama dan ingat banget, sama kayak Febri minggu lalu. Lihat lagi, terus lihat lagi, terus terakhir itu yang bikin feeling Barna bener-bener nggak enak banget. Itu bayangannya dari bayangan baskom, kemudian dia punya tanduk di sini. Terus kemudian lama-lama dia kayak pakai kerah begitu dan ada senyumnya di tengah. Lo ngeliat nggak sih bayangan? Tiba-tiba ada tanduknya, kemudian di tengahnya kosong, dia lagi senyum. Dan itu ketika Barna ngeliat itu Barna langsung teriak sama adik Barna, langsung keluar. Kita kecil keluar rumah langsung terus teriak-teriak, ada hantu, ada dompet. Terus tetangga tuh pada ngeliat semua, pada ketawa karena kita masih sabunan. Terus wah, terus udah itu hari pertama. Tapi itu langsung cerita ke orang tua nggak, Bar? Iya, yang namanya orang biasanya kan kalau kita masih kecil ketika itu cuman
ya itu cuma perasaan kamu aja, itu cuma pikiran karena kebanyakan nonton demit dan lain sebagainya. Oke. Hari berganti hari, kemudian minggu depan itu rumah Barna tuh direnovasi. Oke. Rumah Barna tuh direnovasi. Kemudian akhirnya karena rumah direnovasi, kita tuh mau nggak mau tidurnya itu harus nyusun ke area yang tidak kena renovasi. Oke. Kamarnya ibu dibongkar, akhirnya tidurnya di ruang tamu, gitu kan? Kamarnya Barna juga dibongkar, tidurnya di ruang tamu, kemudian melintang begitu, dan Barna arah tidurnya itu ngadepin ke pintu dapur. Oke. Arahnya nyetupin pintu dapur, kemudian pintu dapurnya ketutup, di mana belakang itu adalah kamar mandi dan dapur gitu. Tapi ketutup pintunya, gak masalah tidur. Pas baru nyampe rumah itu jam 9 malam, kita dari luar, kemudian Barna ngedengar orang masak di dapur. Itu malam, padahal ibu dari Mas Barna tidur? Enggak, masih bangun semua orang. Oke. Jadi denger suara orang masak jam 12 malam. Jam 12 malam. Terus Barna negur, "Papa, itu ada yang masak di dapur." "Siapa?" "Pikir aja, kita di rumah berempat, kemudian di dapur ada yang masak." Berarti ada orang lain di situ. Iya. Mikirnya gitu. Iya, karena terus respon dari papa Mas Barna gimana? "Oh, udah nggak apa-apa, biasa." Gitu. Udah nggak apa-apa, itu kayak begitu. Tapi Barna ingat banget karena kita masih kecil. "Ayo Pak, lihat Pak siapa yang masak, jangan-jangan ada maling, ada kayak gitu-gitu." "Udah, tidur aja, nggak apa-apa." Gitu. Tidur, nggak apa-apa gitu. Mungkin juga masih kecil kan? Iya, kita masih dijelasinya nggak terlalu yang detail. Dan Barna tuh masih oke gitu, mungkin ada demit atau ada apa gitu. Ya udah, karena disuruh papa tidur, udah tidur cigrek, tidur arah ke dapur kan, tidur cigrek. Terus kemudian malam nggak tahu kenapa, itu nggak tahu jam berapa, pokoknya udah lampu dimatiin semua sama orang tua, nggak tahu kenapa tiba-tiba Barna kebangun, dan kebangun itu ngadapnya langsung ke pintu dapur, posisi tidur ya, tidur, kemudian ngadapnya ke pintu dapur. Pas Barna kan tidurnya di kasur bawah, kasur busa, tidur, kemudian yang di pintu dapur. Kemudian pas Barna tiba-tiba kebangun aja, bangun, matanya kebuka. Febri tahu apa yang ada di depan Barna? Apa? Febri tahu apa yang di depan Barna? Barna ngeliat dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung bawah. Kita masih bangun tidur, gelap. Kemudian di depan pintu Barna ngeliat apa? Pocong. Bener-bener utuh gitu. Bener-bener utuh. Wah, habis itu Barna langsung kunci, langsung teriak. Bener-bener teriak. "Papa, maling kayak gitu." Bukan teriaknya maling, ada orang. Pak, orang-orang teriak. Wah, teriak mana-mana. Terus nyalain lampu, bapak semuanya tidur, habis itu dikasih minum. Itu kejadian pertama. Masih kejadian kedua. Kalau yang pertama tadi kan bayangan tuh sore. Ini tengah malam, dan Barna bener-bener ngeliatin pocong. My God. Utuh. Dan itu mengganggu sih psikisnya Mas Barna kan waktu itu kecil kan, masih SD gitu. Jadi kayak termindset nggak sih di hari-hari berikutnya, takut ke kamar mandi, takut untuk ke dapur sendiri gitu nggak sih? Iya sih, secara ini saya jadi Barna jadi pribadi yang rada penakut, karena memang kalau biasanya kan ngeliatin bayangan dulu waktu kecil, bayangan hitam, bayangan putih, tapi itu untuk pertama sekalinya ngelihatin, benar-benar ngelihatin ya. Utuh gitu. Ngeri banget. Dan itu pengalaman kedua di rumah. Dan orang tua apa sih ngejelasinnya ketika Barna cerita bahwa Barna habis ngelihat sesosok yang benar-benar utuh putih gitu, ya aku bisa sebut pocong gitu. Apa orang tua jelasin ke Barna waktu di usia SD kayak gitu? Iya, Barna kan udah tahu kalau itu pocong di waktu SD gitu. Tapi memang kebanyakan nonton film horor gitu, nggak apa-apa gitu. Karena memang ketika kita kecil untuk menjelaskan sesuatu yang horor itu kan nggak
ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa. Terus ya begitu. Jadi pemirsa, tadi Barna cerita bahwa ngelihat sosok kayak gitu di pas waktu sama adiknya ya, di rumahnya sendiri. Terus apa sih yang bisa Barna rasain ke depannya, bahwa untuk pemirsa juga, bahwa kalau di rumah sendiri itu kita nggak boleh ngapain aja gitu sih. Oke. Sebenarnya pesan moralnya ya yang bisa diambil dari semuanya, bahwa kalau bisa kita tidur itu baca doa dulu. Kemudian terus yang kedua, jangan tidur di area jalan. Oh, berarti nggak boleh tidur nggak di boleh, area jalan ya? Karena Barna tidur itu area jalan menuju ke dapur. Yang biasanya dilewatin sama mama, papa. Iya, gitu. pokoknya kalau bisa tidur itu jangan area jalan, atau jangan tidur di depan pintu. Karena Barna sadarnya itu setelah Barna dewasa, kemudian ketika menceritakan kejadian ini, kemudian oke, itu pantangan karena itu adalah area jalannya dia, dan lu tidur di sana gitu. Jadi kalau bisa tidurnya jangan area jalan, kemudian jangan tidur di depan pintu. Nggak boleh tidur di depan pintu ya. Terus sejak kejadian itu Barna bener-bener nggak mau, walaupun lagi rame-rame sama teman, pasti Barna nggak mau tidurnya di depan pintu atau tidurnya di tengah, pokoknya di area jalan, karena itu adalah tempat jalannya mereka. Dan bisa jadi karena memang waktu malam itu yang lainnya tidurnya tidak di area jalan, cuman Barna sendiri yang tidurnya di area jalan, makanya mungkin dibangunin kemudian, atau dia lagi jalan kena Barna kebangun dan Barna langsung melihat dia. Jadi pemirsa, itu adalah salah satu cerita horor dari Barna. Kalau bisa kita ambil petiknya, itu adalah salah satu, kalau bisa jangan pernah tidur di depan pintu atau jalan yang biasa kita laluin. Karena apa? Karena menurut Febri juga kita selalu berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengganggu mereka dan mereka mengganggu kita. Itu sih dari kita berdua. Semoga kalian juga bisa sharing cerita-cerita horor kalian di YouTube-nya Reco Buntung, dan bisa dikirim via email. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke pemirsa, terima kasih buat hari ini. Saya Barna Yuda pamit. Dan Febriasa pamit. Pareng.